usia sekolah kepada kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarensan, siswa SMA Negeri 9 Bulukumba, kelas 11. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari kantor 2 dan penyuluh agama siswa Islam Kecamatan Ujung Bulu yang telah memberikan bimbingan belajar usia sekolah kepada kami. Dapat kami memberikan sosialisasi seperti ini, memberikan edukasi seperti ini, bimbingan seperti ini agar anak-anak paham tentang dampak daripada pergaulan bebas adanya pernikahan dini. Yang kemudian ya, yang kemudian dampak dari pernikahan dini itu akan sangat banyak dampak negatifnya untuk para pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini. Ada yang tahu? Dampak stres. Ada lagi? Pernikahan dini. Yang biasa ada yang menikah dini. Ada tak? Nah, apa yang kita dengar dari dia? Cepat cerai, ekonomi, KDRT. Apa lagi? Apa? Nikah muda ya. Karena nikah muda ada efek yang ditimbulkan. Apa Pak? Perselingkuhan. Itu lagi. Jadi enak dengarnya kalau yang menikah dini, ya. Seperti itu. Banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan ketika terjadinya pergaulan ini. Diawali dengan pergaulan bebas yang dalam arti kata tidak adanya batasan pergaulan antara laki-laki dan hal yang dilarang oleh agama. Maka anak yang sehat, generasi yang sehat, remaja yang sehat akan menghindari hal ini. Oke, kita sepakat tentang itu. Kita pacaran. Tidak. Oh iya, tidak, katanya tidak ada untuk pacaran. Iya, belum saatnya. Pacaran tetap boleh, tapi ada waktu dan ada masanya. Ya, bergaul dengan sehat dengan lawan jenis. Jangan melampaui daripada batas-batas dan norma-norma agama. Iya, itu. Selain narkoba, pergaulan bebas, ada lagi bullying. Apa yang menyebabkan jadinya bullying? Apa? Iri hati. Ya, kalau ada kekurangannya temannya, kalau merasa dirinya paling hebat. Apa lagi? Kenapa terjadi bullying? Saya mau dengar. Apa? Jelek. Tidak, jangan seperti itu. Ya, apa lagi? Miskin. Itu. Iya. Itulah semua bentuk kenakalan-kenakalan remaja yang ketika tidak mampu mengenali diri. Ya, ketika tidak mampu mengenali dirinya sendiri, tidak mampu mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki, sering membuli temannya karena merasa dirinya hebat. Ya, ada tempat untuk mengatakan bahwa diri saya hebat. Kembangkan potensi di tempat lain, tidak dengan membuli. Kembangkan hobi yang kalian miliki, tidak dengan membuli temannya. Dan yang dibuli juga harus percayaan diri bahwa ini sifat saya, ini konsep hidup saya, prinsip hidup remaja yang sering terjadi. Tawuran. Apa yang menyebabkan terjadinya tawuran? Apa kira-kira? Apa? Kenapa terjadi tawuran? Merasa paling hebat. Apa lagi? Sok jago. Apa lagi? Apa lagi nak? Apa? Frustasi. Apa? Apa itu so asik? So asik. Oh, so asik. Asik. Sekiranya so asik, so asik. Karate.
lucu. Ya, karena rombong tapi baru mau berani. Coba satu-satu sini. Ya, itu semua kenakalan-kenakalan remaja yang kalian perlu pahami bahwa semua penyebabnya karena kalian tidak mengenal diri kalian sendiri. Kalian belum punya prinsip hidup, kalian tidak punya skala prioritas sikap yang paling menonjol. Kalian belum tahu sikap paling menonjol di diri kalian. Iya, yang keempat yaitu adalah generasi yang keren Quran. Generasi yang keren Quran itu adalah generasi yang mampu membawa dirinya menjadi remaja-remaja yang bijaksana, yang berwibawa, yang religius. Yang religius seperti apa? Iya, tahu tentang tahu batasan tentang pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Seperti itu dan demikian. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada anak-anakku sekalian. Semoga kalian menjadi generasi-generasi yang soleh, yang soleha, menjadi generasi-generasi yang membanggakan negara, membanggakan bangsa, dan bisa membanggakan orang tua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semuanya ada di semua yang bercerita. Ini tentang keutamaan berzikir. Seperti guru kita tadi sudah menyampaikan bagaimana pentingnya itu berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir itu akan menyebabkan hati kalian tenang. Kalian mau ujian, berzikir dulu insya Allah tenang. Kalian menghadapi pekerjaan yang rumit, berzikir itu akan tenang jiwa kita. Itu sudah janjinya Allah dan Rasulnya. Suatu ketika ada seorang ibu, ini berada di Maros. Tolong kita simak baik-baik ceritanya. Ini ibu dari jam 6 pagi sudah menunggu mobil angkutan kota ke pasar Maros. Ini ibu dari tadi menunggu terus. Tapi sepanjang dia duduk di pinggir jalan dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berzikir terus. Sudah ada mobil yang lewat di depannya ditahan, tapi itu mobil tidak siap. Dia berkata lagi, ada apa dengan saya ini? Saya punya uang, ya, dan saya mau membayar. Dia tidak hiraukan lagi. Dia baca lagi zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lewat lagi mobil yang satu, tapi tidak juga berhenti. Kira-kira bagaimana para santa ketika kita buru-buru sekali mau ke sekolah, tapi tidak ada angkutan kota atau mobil yang sini? Pasti sakit hati. Begitulah yang dirasakan ibu ini. Tapi dia imbangi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saja, tidak ada lebih. Akhirnya mobil yang ketiga singgah. Senang hati dia ibu, ya gembira. Ternyata zikirnya ini membawa berkah menurut dia. Naiklah ia di bis tadi, di mobil tadi. Baru kurang lebih perjalanan 1 kilometer. Dia kaget. Dia melihat ada 2 mobil tabrakan. Setelah dia perhatikan, ini mobil tadi yang tidak mau ambil saya. Ternyata tabrakan dan 2 penumpangnya meninggal. Baru ini tersadar, barangkali ini manfaatnya saya zikir. Ya, Allah memberikan hidayah kepadaku, Allah memberikan ya rahmat kepadaku. Jangan aku buru-buru. Ya, karena kapan kau buru-buru kau akan celaka di depannya. Inilah makna bahwa takdir Allah itu sudah ditentukan kepada kita semua. Nanti ada jadi polisi. Ya, kenapa dia jadi polisi? Karena cita-citanya. Tapi ada jadi dokter. Kenapa dia jadi dokter? Karena dia mau jadi polisi tidak diterima, tapi jadi dokter. Kenapa bisa? Takdirnya yang Allah tentukan atasnya. Berarti zikirlah tadi itu ya mampu ya menjadi jembatan dia selamat dari musibah. Maka sudah benar guru kita tadi
menganjurkan di awal pertemuan kita berzikir. Kenapa? Supaya hati kita tenang. Terakhir, Rudi, ada namanya Rudi? Itu Rudi tinggal di Makassar. Dia kuliah di Unhas. Suatu ketika ditelepon sama ibunya, "Nah Rudi, iya ibu, kenapa Ki? Pulanglah engkau ke Bulukumba nak." Kemana pulang? Ke Bulukumba? "Ya ibu, ada apa? Kenapa ibu telepon saya di pagi hari ini? Cepatlah, ayahku nak." Ayahmu dengan menangis, dengan berlinang air mata, ibunya berkata seperti itu, "Pulang anak, ayahmu nak, ayahmu. Ada apa dengan ayahmu? Cepatlah pulang." Ayahmu ini, dia berpikir, kenapa dengan ayahku? Memang dia sudah tua, dia sudah pensiun. Ya, barangkali meninggal bapakku. Nah inilah pikirannya Rudi. Mungkin bapakku sudah meninggal, sehingga ibu menelpon pagi-pagi dengan suara terbati-bati. Kemudian dia mengeluarkan air mata. Apa dalam pikiran kita? Meninggal bapaknya Ru. Sepanjang perjalanan dia naik motor, dia balap ini dari Makassar ke Bulukumba 4 jam perjalanan. Dalam hatinya, ya Allah, kalau memang bapakku meninggal, kira-kira siapa lagi yang carikan ke uang? Saya kuliah ini bahannya biayanya. Anak-anakku, anaknya ada 3, berarti adikku ada 2 lagi yang masih SMA. Anggaplah dia SMA 9. Ayahku meninggal, kira-kira siapa kami jadikan patokan untuk mendapatkan nafkah lagi? Itulah yang berkecamuk. Begitu dia tiba di Bulukumba, singkat cerita dia lihatlah tenda, banyak orang berkerumun. Maka berkecamuklah hatinya, meninggal betul nih bapak. Begitu dia lihat bendera, ya bendera kuning, dia masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah ibunya memeluk, "Sang Rudi, nak, ikhlasku nak, ikhlasku." "Iya, ada apa ini? Ada apa?" Apa katanya? "Iya, selamat nih, bapakmu terpilih jadi ketua Golkar." Ternyata terpilih jadi ketua Golkar menggantikan Erlangga. Siapa sekarang gantikan Erlangga? Bang Yedi, bapaknya Rudi. Apa kira-kira yang menarik dari kisah ini? Pertama, ternyata seorang anak itu dimanapun dia pergi, dia ingat bapaknya. Adakah di antara kalian ingat bagaimana perjuangan bapak kita? Ada tidak? Maka menangislah air matanya seorang anak ketika dia ingat perjuangan bapaknya, yang belikan dia sepatu, belikan dia baju, ya, yang merawat mereka sampai besar. Kita bagaimana berterima kasih dengan orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada bagaimana cara kita berterima kasih dengan orang tua kita? Membanggakan orang tua dengan prestasi. Saya mau kasih hadiah ini. Ya bisa kasih hadiah, tapi hadiahnya hanya beng-beng, nggak apa-apa. Ya, saya kasih hadiah. Pasti ada senang. Ya, masih ada persiapan. Apa lagi yang harus kita lakukan sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua? Bagaimana? Jangan melawan orang tua. Kira-kira apa yang terbetik di hati kita ketika orang tua meninggal? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoa kembali. Saya kasih dia lagi. Jangan lihat besar itu, tapi dari dunia yang besar. Masih ada persiapan. Saya habiskan ini. Mohon izin Pak Masih. Orang tua yang melahirkan kita, kata Nabi, siapa yang mengatakan kepada orang tuanya, biar dia tinggi ilmunya, sarjana, banyak hartanya, ketika dia mengatakan kepada ibunya menangis, maka kata Nabi, tutuplah surga untuknya. Nauzubillah min dzalik.
Kalau ada di antara kita pernah mengeluarkan air mata orang tua, Pak, belikan saya kayak itu motor ya. Itu pacarku minta digonceng selalu. Ada benda begini. Ya. Kalau ada begini, minta maaf sama ibu tak. Minta maaf sama orang tua. Ya. Terjadi kenakalan remaja karena mereka tidak mentaati mendengar kata-kata orang tuanya. Kira-kira apa kata-kata orang tua kalau dia lihat anaknya itu dia melakukan perbuatan negatif? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa nasihat orang tua kepada anak-anaknya supaya dia tidak berbuat yang buruk? Apa kira-kira nasihat orang tua? Apa kira-kira nasihatnya ibu? Saya kasih dia. Ya, coba. Ya, coba nasihat ibu. Ya, nasihat ibu pada anak supaya dia berbuat baik. Ya. Tidak boleh, jangan nakal nak. Kalau bukan diri mau ubah siapa lagi? Apa? Kalau bukan diri tak mau ubah sendiri siapa lagi? Lagi, terakhir. Ya. Ya, apa kira-kira nasihatnya orang tua supaya kita ke depan ya, cepat kita Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sinatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qahhar. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi menjelang siang ini kami berkumpul di SMA 9 Kabupaten Bulukumba mengharapkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami pada hari ini. Rahmati kami yang hadir. Bimbing kami dengan ilmu dan amal yang soleh. Panjangkan umur kami dengan penuh berkah. Berikan kesehatan kepada kami, khususnya kepada guru-guru kami yang telah berjuang mendidik kami untuk kebaikan. Ya Allah, berikan pahala kepadanya. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada orang tua kami ampunkan dosa dan kesalahannya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maafkan dia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada guru-guru kami yang telah berjasa membimbing kami, berikan pahala atas mereka. Angkat derajat mereka, jauhkan bala bencana dari mereka dan kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, anak-anak kami butuh arahan dan bimbingan-Mu ya Allah. Maka kami mohon kepada-Mu, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah telah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian. Maka ya Allah, rahmati kami, mudahkan urusan dan hajatan kami, jauhkan bala dan bencana dari kami. Ya Allah, kami senantiasa menuntut ilmu dengan penuh perjuangan. Maka jadikan ilmu itu sebagai hal yang menyebabkan kami masuk kepada surga. Ilmu itu akan menjadikan kami berbangsa, bernegara yang senantiasa menjunjung persatuan dan kedaulatan, sehingga kami senantiasa berada pada keselamatan. Ya Allah, rahmati kami, mudahkan urusan kami. Rabbana a'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi